Ayo, kok kayak ada yang beda ya? Iya nih Ce, bener banget. Jarang juga kan kita ada di video kayak gini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lucy dari anggota Paguyuban 30 Angkatan 21. Bersama rekan saya, Perkenalkan, nama saya Rifa dari anggota Paguyuban 30 Angkatan 21. Oke Ce, kira-kira kali ini kita mau ngapain ya di sini? Biasanya kan yang intronya itu Kang Iqbal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi ternak domba dan kambing. Sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai atau sudah mendapatkan ilmu mengenai reproduksi? Penting banget buat kita belajar mengenai manajemen reproduksi. Karena apa? Karena reproduksi merupakan salah satu kunci keberhasilan dari kegiatan beternak. Nah, reproduksi sendiri adalah suatu proses fisiologis ternak yang menghasilkan keturunan. Dalam proses fisiologis tersebut meliputi pembentukan sel-sel kelamin atau gamet, pelepasan sel-sel gamet, dan pertemuan antar sel gamet jantan dan betina serta perkembangan menjadi fetus dan partus. Anatomi fungsional organ reproduksi jantan. Sel gamet berupa spermatozoa akan dihasilkan ternak untuk melangsungkan proses fertilisasi. Sperma dihasilkan dari organ testes di mana di dalamnya terjadi proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis yaitu proses pembentukan dan perkembangan spermatozoa, di mana tahapan proses spermatogenesis terdiri dari spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Selain itu, testes memproduksi hormon steroid berupa hormon testosteron. Hormon testosteron dikenal berperan penting dalam masa pubertas, serta memunculkan karakteristik primer ternak jantan. Hormon ini dihasilkan oleh sel Leydig. Organ testes dibungkus oleh skrotum. Setelah itu, sel sperma yang dihasilkan melalui epididymis menuju vas deferens. Fungsi vas deferens yaitu sebagai penghubung antara testes dengan alat kopulasi atau penis. Tapi, vas deferens ini kegunaannya dapat dinonaktifkan, yakni ketika tujuan pemeliharaan mengharuskan agar ternak melakukan kastrasi atau vasektomi, tidak lain untuk menghindari aktivitas seksual dari domba, sehingga energi yang dikeluarkan ternak akan terfokus pada pertumbuhan bobot badannya saja. Selanjutnya, sperma tersebut menuju organ kopulatoris jantan, di mana penis domba termasuk ke dalam tipe penis fibroelastis, yaitu dapat memanjang dan juga dapat memendek. Keunikan lain dari penis domba yaitu terdapat processus uretralis, di mana bentuk dari processus uretralis ini seperti selang yang fungsinya untuk mendeposisikan semen tepat pada bagian serviks. Organ reproduksi jantan juga dilengkapi dengan kelenjar aksesoris seperti kelenjar vesikularis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboventralis. Anatomi fungsional organ reproduksi domba betina. Organ reproduksi domba betina terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu ada ovarium, kemudian tuba falopi, uterus, serviks, vagina, dan juga pulpa. Yang pertama ovarium. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau prosesnya itu disebut dengan oogenesis dan juga penghasil hormon estrogen dan progesteron. Prosesnya ini disebut dengan steroidogenesis. Setelah melewati ovarium, sel telur yang diovulasikan ditangkap oleh fimbre tuba falopi dan kemudian terjadilah fertilisasi tepatnya di sepertiga proksimal tuba falopi. Selain untuk fertilisasi, tuba falopi ini berfungsi sebagai penghubung antara ovarium dengan uterus. Organ yang selanjutnya ada uterus. Uterus dibagi menjadi dua, yaitu ada cornua uteri dan juga
corpus uteri. Cornua uteri berfungsi sebagai tempat menempelnya zigot atau tempat implantasi zigot. Kemudian, corpus uteri berfungsi sebagai tempat deposisi semen pada saat IB. Tipe uterus pada domba yaitu bipartitus. Kemudian, yang selanjutnya yaitu serviks. Serviks berfungsi sebagai pelindung uterus dari infeksi luar. Nah, serviks ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada canalis cervicalis dan juga ada annulus cervicalis. Canalis cervicalis merupakan saluran yang berkelok-kelok yang membentuk annulus cervicalis atau berbentuk cincin. Organ yang kelima yaitu ada vagina. Vagina merupakan tempat deposisi semen pada saat kawin alam. Organ yang terakhir adalah vulva. Vulva merupakan bagian terluar dari organ reproduksi domba betina. Nah, vulva ini dapat dijadikan sebagai ciri pendeteksi estrus, yaitu biasa dikenal dengan istilah 3B. Artinya itu berem, bareh, dan baseh. Cek, kalau kita ingin mengawinkan domba, kapan sih Cek waktu yang tepat untuk mengawinkan si dombanya Cek? Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih apa itu estrus. Jadi, domba yang mengalami estrus itu menandakan bahwa domba tersebut telah mencapai dewasa kelamin atau biasa kita sebut dengan istilah pubertas. Nah, domba yang mengalami gejala estrus ini akan terlihat gelisah, kemudian akan diam bila dinaiki atau didekati pejantan. Bahkan, si betina tersebut akan mencari perhatian dari pejantan. Siklus estrus merupakan interval timbulnya suatu periode birahi ke permulaan periode birahi berikutnya yang memiliki ritmik yang khas pada betina tidak bunting. Fase estrus ini terdiri dari 4 fase, yakni fase proestrus atau fase sebelum estrus, fase metestrus, dan fase diestrus. Pada fase proestrus, gejala pada ternaknya itu betina mulai memperlihatkan perhatian pada pejantan. Kemudian pada fase estrus terjadi perubahan pada saluran reproduksi yang menunjukkan tanda-tanda birahi, yaitu 3B tadi, dan juga ternak betina mulai menerima pejantan. Nah, pada fase selanjutnya yaitu fase metestrus. Fase metestrus ini merupakan fase setelah estrus, jadi terjadi persiapan uterus untuk menerima dan memberi makan embrio. Fase terakhir pada siklus estrus yaitu fase diestrus. Nah, pada fase diestrus ini endometrium mulai menebal, serviks tertutup, dan mukosa vagina pucat. Lama masa estrus pada domba itu berlangsung selama 12-24 jam. Perkawinan domba secara alami. Sebelum terjadi perkawinan, ada tahapan perilaku ternak saat kawin. Diawali dengan sniffing, di mana domba jantan akan mulai mendekati domba betina dan mencium vulva domba betina. Jika pejantan sudah mendeteksi bahwa betina tersebut itu estrus, maka bibir pejantan akan terangkat ke atas atau disebut dengan flamen. Selanjutnya, perilaku nudging dan kicking, yaitu pejantan mulai menyundul dan menendang atau menyepak kaki domba betina. Kemudian, domba akan melakukan mounting, di mana pejantan mulai menaiki domba betina. Yang barulah terjadi proses intromisi atau pemasukan penis ke dalam vulva dengan disertai ejakulasi. Perlu diperhatikan juga pada umur domba sebelum melakukan perkawinan. Domba harus sudah siap mencapai dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh, yang dimana akan timbul birahi atau ditandai dengan 3B. Umur dewasa kelamin pada jantan kurang lebih 6-8 bulan, sedangkan untuk betina yaitu kurang lebih 8-12 bulan. Nah, untuk dewasa tubuh itu baik jantan maupun betina itu sama, yaitu kurang lebih 18-24 bulan. Nah, bila sudah proses perkawinan berhasil, maka akan ditandai dengan kebuntingan.
Kebuntingan dan kelahiran. Kebuntingan merupakan perkembangan embrio pasca fertilisasi sampai kelahiran. Ternak yang bunting menampakkan tanda-tanda, yakni pertama itu tanda estrus pada siklus berikutnya tidak tampak, kemudian perilakunya lebih tenang, kemudian perut sebelah kanan sedikit membesar, ambing terlihat sedikit menurun, dan yang terakhir itu sering menggesekkan badan ke dinding kandang. Lama kebuntingan pada domba berkisar antara 144 sampai 152 hari atau kurang lebih 5 bulan. Setelah domba bunting selama kurang lebih 5 bulan, kemudian domba akan mengalami partus atau beranak. Nah, partus ini merupakan fase akhir dari kebuntingan. Domba yang akan beranak memiliki tanda-tanda seperti pinggulnya akan mengendur, alat kelamin bengkak, lembab, dan ambingnya membesar. Kemudian, ternak nampak gelisah, serta menggaruk-garukan kaki ke lantai kandang dan sering menggembik. Domba yang beranak akan melewati 3 fase, yaitu fase persiapan, fase pengeluaran fetus, dan fase pengeluaran plasenta. Pada fase persiapan, terjadi relaksasi simfisis pubis atau meregangnya pelvis yang dipengaruhi oleh hormon relaksin. Kemudian terjadi kontraksi uterus dan dilatasi serviks uteri. Lama fase persiapan pada domba kurang lebih 6 jam. Selanjutnya ada fase pengeluaran fetus. Nah, pada fase ini terjadi kontraksi otot uterus atau myometrium uterus, otot diafragma, dan otot perut yang merupakan gejala timbulnya perejanan. Lama fase pengeluaran fetus pada domba yaitu 0,5 sampai 2 jam. Fase terakhir pada proses kelahiran yaitu fase pengeluaran plasenta. Lama fase pengeluaran plasenta pada domba yaitu 0,5 sampai 8 jam. Jumlah anak domba per kelahiran atau sering disebut dengan istilah litter size adalah 1 sampai 3 ekor. Karena domba merupakan hewan prolifik yang dapat melahirkan lebih dari 1 anak. Pada domba ada istilah fase lepas sapi. Jadi domba dan kambing itu dapat melakukan penyapihan saat berumur 2 sampai 4 bulan. Demikian video pematerian mengenai reproduksi domba kambing kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan atau banyak kekurangan yang kurang berkenan di hati kalian. Kalau masih ada pertanyaan, ditampung dulu ya. Nanti diinformasikan selanjutnya atau diberitahukan melalui grup teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar teman-teman bisa jadi orang pertama yang nonton video kita. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye!